Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di live bareng Bayiku ID. Nah, kita membuat parade live bersama pakar-pakar maksudnya. Bersama pakar-pakar. Kalau kemarin itu ada Mbak Indah, ada Mbak Anisya Cahya, terus ada Mami Golda. Hari ini kita mau undang Mbak Josephine Linando. Mbak Jo ini adalah seorang prenatal yoga teacher. Jadi, hari ini temanya adalah Fit with Baby Wearing Exercise. Nah, kenapa sih kita masukkan itu di salah satu tema yang akan kita bahas di third anniversary Parade Live bersama Bayiku ID? Karena emak-emak itu ya biasanya kalau udah punya anak, biasanya banyak banget alasannya. Mau yang aku repot sama anakku, gak sempet. Mau make up aja nggak sempat, apalagi olahraga gitu. Jadi untuk tubuh, untuk fit itu biasanya menjadi hal yang nomor kesekian. Nah, sayang sekali. Padahal itu masih sangat penting untuk kita. Nah, yang namanya olahraga itu goalsnya bukan cuman untuk badan kurus aja, tapi fit itu juga penting biar kita tetap selalu sehat ya. Terus juga selalu, bentar kita tunggu ya. Kita tunggu Mbak Jo-nya untuk gabung. Oke, masih belum Mbak Jo. Sebentar aku tanyain dulu Mbak Jo. Josephine Linando. Bentar kita tunggu Mbak Jo-nya untuk join ya. Maaf banget, hari ini agak terlambat ya Mas, karena tadi ada undangan di sekolahnya anakku untuk sosialisasi. Nah, ini dia. Mbak Jo sudah join. Aku undang dulu Mbak Jo untuk join sama kita sebentar. Oh, kok nggak bisa ya? Bentar. Invite Mbak Jo. Kok nggak bisa ya di-invite Mbak Jo-nya ya? Bentar Mbak Jo, coba request ke aku dong, request join ke ini Bayiku ID bisa nggak? Nah, ini sudah bisa. Oke, udah siap untuk live bersama Mbak Jo hari ini. Judulnya adalah Fit with Baby Wearing Exercise. Nanti kita tanyain deh kenapa sih kita exercise itu masih tetap penting di dunia emak-emak kayak gini. Hai Mbak Jo. Halo, gambarnya masih Halo, freeze ya? jelas nggak suaraku di sana? Nah, apa kabar Mbak Jo? Masih goyang-goyang banget. Halo, sebentar aku buatin judulnya ya. Fit with Baby Wearing. Mbak Jo. Nah, aku pin dulu. Gambarku Nah, masih nge-freeze nggak, Mbak? Enggak. Jelas kok, jelas. Ya. Jelas. Ya, aku nge-freeze soalnya. Dia aku jelas kok jalan. Mam, seperti biasa di live bersama Bayiku ID kita nanti akan bagikan ada gift khusus untuk Mams yang menyaksikan dan juga ada voucher-voucher diskon. Jangan sampai di live ya. Mbak Jo. Iya, halo. Mbak Tifa, aku izin ini dulu ya, kayak nge-lag gitu di aku sebentar ya, aku coba. Oh, live dulu nanti aku undang lagi. Kita coba lagi undang Mbak Jo sebentar ya. Karena di Mbak Jo-nya nge-freeze. Nah, Mams, seperti biasa cara untuk dapetin voucher dan gift khusus untuk Mams yang menyaksikan live bersama Bayiku ID ini caranya gampang banget. Tinggal di screenshot aja sebagai bukti kalau Mams menyaksikan live Bayiku ID. Dan nanti tinggal langsung diklaim aja, hubungin admin Bayiku ID Pusat, nomornya bisa dilihat di Linktree, langsung diklik aja Linktree-nya yang ada di bio Instagram Bayiku ID. Nah, Mbak Jo udah join lagi sebentar ya. Semoga koneksinya bersahabat hari ini. Oke. Halo Mbak Jo. Udah lancar. Lancar kok, tadi juga lancar. Apa kabar Mbak? Baik. Aku tuh seneng lihat Mbak Jo itu kayak selalu sehat gitu loh.
Makanya aku pengen orek-orek ilmunya ini di sini. Mbak, judulnya kita kan fit with baby wearing exercise. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa selalu merasa fit? Atau fit itu apa sendiri sih? Fit itu sendiri apa? Sehat atau bugar atau kayak gimana? Kalau menurut aku Iya, sebenarnya sorry. ya. Sebelumnya itu perkenalan dulu dong. Oh iya iya, terlalu semangat. Sorry ya, terlalu semangat aku. Perkenalan dulu sama Mbak Jo. Mbak Jo ini adalah seorang baby wearing konsultan sekaligus prenatal yoga teacher yang domisilinya di Bandung ya Mbak, benar? Di Jakarta sekarang. Oh di Jakarta sekarang. Nah, Mams, Mbak Jo ini ada sertifikasinya juga untuk baby wearing konsultannya dan untuk prenatal yoga teacher. Mbak Jo-nya ini untuk yoganya khusus prenatal aja atau umum juga bisa nggak? Jadi awalnya aku ambil untuk umum. Baru setelah aku ambil sekitar 100 jam training yang umum, baru ambil yang prenatal. Yang prenatal 85 jam. Wow, Gitu. jadi sudah punya sertifikasi untuk yang umum dan untuk prenatal. Bahkan prenatal ini malah justru plusnya nih ya. Nah, kalau untuk baby wearing konsultan sendiri, kenapa Mbak Jo akhirnya tertarik untuk mengambil kursus baby wearing konsultan? Ya, jadi aku waktu anak pertama, itu tuh anakku rewel banget. Jadi aku tuh kenal gendongan, dulu tuh ringsling. Aku pakai ringsling terus, dan itu ringsling sampai 2 tahun aku pakai terus gitu, karena anakku tuh nggak bisa lepas dari gendongan. Nah, anak kedua, ternyata aku tuh mulai pegel kalau pakai ringsling satu bahu kan. Jadilah aku beralih ke waktu itu stretchy wrap. Terus stretchy wrap ternyata kan udah nggak support ya. Terus aku beralih ke woven wrap. Terus bergelut dengan segala macam jenis teknik woven wrap. Dan makin jatuh cinta dengan segala tekniknya dan kenyamanan baby wearing. Dan aku pikir sayang ya kalau yang udah aku pelajarin ini gak aku bagikan ke ibu-ibu lain. Nah, jadinya aku kasih supaya waktu aku ngajarin ke orang ini, aku nggak cuma sekedar ngomong tanpa sertifikat gitu ya. Jadi sertifikat itu membuktikan kalau belajar dari ahlinya dan aku bisa membagikan ilmu ini ke teman-teman lain gitu. Wah, nah kalau dari Mbak Jo ini berarti sekarang sudah sangat merasakan manfaatnya dari menggendong gitu ya Mbak? Betul. Terus, nah ini berkaitan nggak antara menggendong dan yoga yang pernah Mbak pelajari? Kalau dari menggendong dan yoga gitu ya maksudnya Mbak Tifa ya. Kalau sebenarnya kalau berhubungan itu tidak berhubungan, tapi saya merasa gini. Jadi saya sering lihat foto action pic orang ya, itu ketika mereka menggendong, badannya itu agak-agak, terutama bagian bahunya tuh agak bungkuk. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya sangko gitu ya. Jadi bagian bahunya tuh agak bungkuk gitu. Jadi punggungnya tegak, tapi bahunya itu nutup. Nah itu kayak di yoga itu kita ada gerakan namanya open chest. Jadi kalau kita kan sehari-hari itu pasti sambil duduk. Kalau kita ngerjain kerjaan kan pasti duduk ketik gitu ya, atau kalau kita gendong bayi kan pasti ngebungkuk gitu ya. Nah kita tuh kekurangan gerakan yang open chest seperti ini, yang seperti ini. Nah itu yang sering kelupaan sama ibu-ibu yang postpartum atau yang punya bayi. Jadi biasanya kalau pakai gendongan pun, kalau saya biasanya ini kan posisi tegak, biasa kalau pakai gendongan nih gini, karena kan ada SSC ya biasanya. Iya benar. SSC kan bisa kita pasti gini, jadi harus diimbangi dengan dibuka gini. Waduh, sebentar. Iya. Nah, itu ternyata sangat bermanfaat sekali ilmu dari baby wearing dan digabung sama ilmunya yoga ini Mbak Jo ya. Iya. Nah, terus kalau dari Mbak Jo sendiri, fit itu apa? Terus penting nggak sih untuk kita emak-emak untuk menjaga
Hmm. Nah, kalau definisi fit itu menurut aku, contohnya ya, kita bisa lihat kalau kita naik tangga, kita ngos-ngosan atau enggak. Kalau kalau buat aku itu kayak gitu. Jadi kalau kita naik tangga, 2 lantai lah, 2 lantai gitu, naik satu, naik dua, kita ngos-ngosan atau masih masih oke lah. Kan ada yang ngos-ngosan apa kayak gitu Aku kan. Kalau ngos-ngosan kita kalau masih, aku. nah itu kalau kalau buat aku itu standar standar fit. Karena di rumah aku, rumah Hmm. ada 2 lantai, jadi kan pasti naik tangga. Kalau naik tangga rasanya udah capek, berarti aku kurang aktivitas fisik gitu. Kalau menurut Oh, gitu. aku ngeceknya gitu dari tangga Mm. gitu. Nah, penting nggak sih untuk kita mama untuk terus menjaga badan kita menurut Mbak Jo? Penting, penting banget. Karena kita nggak selamanya muda kan. Kita makin lama makin tua. Dan kerasa nggak sih waktu makin, ini aku baru umur 30 tahun ya. Jadi mendekati umur 30 tuh rasanya apa ya? Duduk miring dikit, besoknya encok. Iya, Padahal biasanya nggak kayak gitu kan. posisi tidur yang biasanya itu sangat ngefek. Bangun-bangun, aduh, aduh, encok di sini. Aduh, aduh, di sini. Jadi Nah, waktu muda dulu 20 tahunan nggak kayak gitu kan Mbak ya. Jadi maksudnya kita mm, mau duduk ngasal, mau tidur ngasal tuh nggak apa-apa. Tapi begitu sekarang kita kayak apa ya, teledor sedikit langsung besoknya encok gitu. Jadi harus mm. olahraga itu mengurangi hal-hal seperti itu karena otot-otot kita udah siap Mm-mm. Nah, Mbak, tuh. kalau Mbaknya kan Mbak Jo dasarnya ini dari yoga. Nah, bener nggak sih ada yang bilang yoga itu bisa reduce stress? Nah, sekarang kan kita udah emak-emak itu biasanya banyak banget ya tugasnya. Belum yang ini belum selesai makan, udah waktunya beres-beres, waktunya ini banyak banget tugasnya. Nah, itu bisa bikin emak-emak jadi stres, cepat stres. Terus apalagi sekarang di rumah aja. Kalau anaknya sekolah, yang sekolah satu dibebanin tugas anak satu, kalau anaknya tiga, empat, waduh bisa bikin stres banget. Benar nggak sih yoga bisa bikin bisa mereduce stres? Mm-mm. Jadi kalau ini biasa kita kalau ke kelas yoga, biasanya tuh pertama kita pasti nggak bawa anak kan. Biasanya kita nggak bawa anak, kita pergi sendirian. Nah, lalu biasanya gurunya tuh akan menyuruh kita melupakan dulu semua permasalahan kita, pikiran kita. Kan biasa mama tuh ngebawain nanti makan siang apa, makan malam apa, Iya, nanti tugas. Nah, waduh, itu lupain pokoknya dulu. habis, susunya habis. Iya. Jadi kalau kelas yoga, begitu kita mulai, biasanya gurunya akan suruh kita melupakan dulu semua pikiran, permasalahan, segala segala pikiran kita tinggalin dulu. Kita fokus di kelas yoga. Nah, biasanya kita lupakan itu semua, kita latihan nafas. Nah, cara untuk fokus ke saat ini, fokus ke saat kita beryoga itu dengan nafas. Jadi biasa nafas, kita fokus di nafas. Kita susah ya, kadang kita diem Mm-mm. nafas, kita tuh pikirannya ngalor ngidul kemana gitu kan. Iya, Lagi iya. nafas, tiba-tiba mikir yang gini. Lagi nafas, kepikiran anakku begini. Jadi susah gitu. Jadi Mm-mm. kita harus fokus nafas, tarik, buang, tarik, buang. Nah, setelah itu, gerakan yoga itu kan flowing. Nah, itu Mm-mm. juga harus dirasakan ototnya. Jadi nggak cuma kita apa ya, kayak kalau orang olahraga tuh kadang kayak ayo semangat dikit lagi waktunya selesai mati-matian gitu. Enggak, kalau di yoga itu kita harus tahu otot mana yang digerakkan. Jadi misalnya kita buka buka Mm. kaki seperti warrior kayak gini. Nah, itu sambil dipikir, oh ini paha aku yang bekerja, oh punggung aku harus tegak, oh tangan aku harus aktif. Nah, jadi kita tuh dibawa ke at the moment gitu. Nah, Oh, menurut aku diajakin itu yang fokus ke itu gitu ya, ke betul. tubuh kita. Itu yang membuat kita menjadi bisa melupakan apa ya, rasanya tuh me time gitu, karena kita melupakan dulu semua Ah, masalah kita. ah, Dan di ah, ah. akhir itu ada sesi tiduran kan, namanya savasana. Tiduran itu biasanya gurunya akan memandu melemaskan seluruh badan, melupakan apa ya, jadi kayak lepaskan semua ketegangan di tubuh Anda, lepaskan juga semua ketakutan, semua kekhawatiran di pikiran Anda. Jadi nggak cuma tubuh aja, tapi pikiran kita juga dilepaskan gitu. Nah, oke, sebelum kita lanjut di materi yang selanjutnya, banyak banget ilmunya Mbak Jo ini. Kita harus korek-korek di sini ya. Aku mau bagiin dulu. Permisi ya Mbak Jo, ada iklannya sebentar. Tapi ini bukan iklan C. Aku mau bagiin gift untuk Moms yang menyaksikan
live hari ini. Caranya gampang banget, langsung di screenshot aja. Aku cuman kasih waktu 10 detik saja. Ini adalah free gift. Nanti aku akan bagikan juga voucher-voucher yang sekarang free gift dulu untuk moms. Silakan, cuman 10 detik saja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, nanti cara klaimnya, free gift-nya ataupun voucher diskon bisa silakan langsung hubungi admin Bayiku ID yang ada di bio, di link tree-nya. Nah, Mbak Jo, balik lagi. Lanjut lagi. Nah, Mbak Jo ini juga aktif di kayak baby wearing dance gitu ya, Mbak ya? Betul. Tapi sekarang itu grup itu udah jadi sedang tidak aktif karena teman saya satunya waktu itu sedang hamil, jadi kayak sibuk. Jadi kita memang udah memutuskan tidak aktif lagi sih. Jadi kalau memang ada dance itu kayak per pribadi lah, jadi nggak mengatasnamakan si baby wear gitu. Nah, kalau dari dasarnya sendiri itu boleh nggak sih kita sambil gendong anak, sambil gerak-gerak, goyang-goyang itu sejauh apa goyangnya? Terus apa yang harus kita perhatikan sebelum kita ajak anak untuk goyang-goyang atau mungkin olahraga kayak gitu, Mbak? Jadi yang pertama, pastikan gendongannya itu tepat. Jadi gunakan gendongan yang mensupport 2 bahu dan pinggang. Jadi kalau pakai SSC, biasanya kan pakai SSC ya, pakai SSC itu kan 2 bahu sama pinggang. Pakai meh thai juga bisa. Terus kalau pakai woven wrap itu yang panjang. Yang panjang jadi bisa FWCC ngiket di pinggang. Jadi kalau kita pakai FWCC yang iket di bawah pantat bayi atau FWCC tube ya istilahnya. Nah, itu biasanya tuh kalau bayinya kecil masih oke. Maksudnya masih nggak terlalu goyang-goyang gitu. Tapi kalau begitu bayinya besar, itu rasanya selain di bahu kita berat, rasanya kayak nggak seimbang gitu. Nah, itu jadi pemilihan gendongan juga penting nih. Betul. Nah, pertama. Lalu kedua, usahakan selalu gendong depan. Jadi kalau kita gendong depan, itu membuat badan kita lebih tegak. Jadi kalau kita dulu nih zaman sekolah bawa tas sekolah, kalau kita bawa tas ransel di depan, itu badan kita otomatis lebih tegak kan. Karena bebannya di depan. Kita ngimbangin. Tapi kalau kita bawa bebannya di belakang, kita akan bongkok ke depan. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya menggendong beban itu di depan. Jadi anak tuh di depan, kecuali sudah sangat berat sekali kayak 15 kilo gitu. Nah, itu kalau di depan kayaknya kewalahan gitu ya. Karena kalau terlalu berat jadi malah terlalu backbend seperti ini. Gitu. Lalu ketika gerakan, kalau anaknya kepalanya masih belum kuat, biasanya tangannya pegangin aja leher anaknya. Tapi kalau misalnya anaknya udah kuat, kan anaknya malah kadang suka-suka goyang-goyang ikutan goyang-goyang ya malah ya. Apalagi kalau ada musiknya, backsoundnya, wah dia akan berasa ngedance juga. Nah, gerakan dance yang saya dulu buat itu sebenarnya cuma berupa step. Jadi cuma step kanan, step kiri, kaki maju sedikit ke depan. Jadi sebenarnya basically cuma step. Cuma kita nggak sampai yang baik gitu, sampai shake gimana gitu, enggak. Jadi kita cuma step. Dan karena kita pakai gendongan, area badan kita, torso dari bahu sampai pinggang ini kan nggak bisa terlalu kayak wave gitu kan, nggak bisa kan. Jadi kita lebih ke arah kaki. Tangan ini melengkapi kalau memang kita mau ambil gini-gini. Atau tapi kalau bayinya tidur, ya pegang aja nggak apa-apa. Jadi lebih ke stepnya, step kanan, step kiri, maju mundur, kadang-kadang puter gitu. Tapi basically cuma have fun aja sih. Jadi nggak ada teknik tertentu. Yang penting kita enjoy dengan teknik gitu. Iya. Nah, gerakannya seberapa lama untuk kita bisa aktivitas itu? Terus minimal paling nggak durasinya berapa lama biar itu bisa maksimal gitu. Kalau dari yang saya tahu, kalau seperti olahraga jalan kaki itu disarankan minimal 20-30 menit sebenarnya. Tapi itu kan kondisinya tidak gendong bayi ya kalau yang itu kan. Kalau menurut saya kalau gendong bayi, jadi gendong bayi itu kan capek ya, dan nggak semua ibu tuh punya stamina. Udah gendong sambil joget-joget gitu, sambil jalan-jalan itu kan capek. Kalau menurut saya sih dengerin kata tubuhnya. Mungkin mulai dari 10 menit, mungkin kalau memang 10 menit masih fine, boleh masuk ke 15 menit, 20 menit gitu. Karena gendong bayi itu capek. Iya, bener. Nggak ngapa-ngapain aja sambil gendong aja, berat. Jalan nggak usah sambil gendong aja udah berat.
Apalagi udah Betul. dijadiin satu kayak gitu ya. Nah, Iya perlu betul. berapa lama sih, berapa hari sekali kita melakukan aktivitas, entah itu olahraga di rumah atau jalan-jalan kayak gitu tuh perlu berapa berapa seminggu berapa kali gitu? Setiap Nah, hari kah? kalau sebenarnya kalau olahraganya berupa jalan kaki, menurut saya sih kalau bisa setiap hari ya lebih bagus gitu kan. Cuma kalau memang memiliki keterbatasan, menurut saya tuh seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali itu udah pas. Gitu. Atau kalau bener-bener nggak Hmm. punya, ya udah seminggu sekali, kita nggak sama sekali kan nol. Jadi seminggu 2 kali lah, seminggu Mm, dua mm, kali. mm, mm. Idealnya nih Mbak Tifa ya, kalau kalau kita ngomongin olahraga, olahraga tuh jadi ada melatih otot, melatih kekuatan, fleksibilitas, sama kardio. Nah, Mm, mm, kalau mm. kita nggak bisa dong push up, sit up, back up gitu kan kita Iya nggak. betul. Heeh. Nah, tapi kalau kita ngomongin olahraga, sebisa mungkin kita lakukan ini kekuatan otot, pastinya nggak bisa pakai bayi. Kalaupun kita gendong, biasanya otot kaki yang kita latih, karena kaki kan masih bisa Hmm. bergerak gitu kan. Mm, mm, mm. Flexibility ini harus sambil duduk biasanya. Jadi biasanya nggak bisa sambil gendong bayi juga sama kardio. Nah, kalau untuk ibu menggendong, yang bisa ya mungkin kardio ini, mungkin jalan kaki atau nari, seperti itu Mbak Tifa. Hmm. Mm, mm, mm. Mungkin Nah, kardionya yang kalau kayak kalau fit ini kan penting ya untuk meningkatkan juga daya imun tubuh, terus juga kesehatan. Kalau untuk moms yang goals-nya itu adalah body shaping, bisa nggak kita lakukan dengan aktivitas yang sambil baby wearing? Nah, kalau jadi saya tuh mengikuti suatu program namanya Mind Slim Program. Nah, ini bukan promo ya, ini saya sebagai kliennya Mind Slim. Jadi Mind Slim itu menerapkan namanya Five Magic Rule. Jadi intinya adalah waktu lapar makan. Ketika rasa laparnya hilang, belum kenyang nih, belum kenyang, belum puas, itu kita stop. Kalau nggak salah di Muslim Iya, ada kayak gitu juga yang berhenti namanya sebelum fitnah. kenyang. Jadi kita mengikuti itu. Jadi prinsipnya makan sesuai kebutuhan gitu kan. Nah, makan apapun terserah. Membuat kita tuh secukupnya, kapasitas lambungnya juga secukupnya. Nah, selain Hmm. itu, perbanyak langkah kaki. Jadi di Mind Slim ini kita nggak harus kayak angkat beban, push up, sit up itu nggak harus, tapi yang jelas kita perbanyak langkah kaki gitu. Jadi menurut Hmm. Mind Slim ini kalau menurunkan berat badan, prinsip makannya seperti tadi, dan pokoknya aktivitas saja bergerak. Lebih baik duduk daripada tiduran, lebih baik berdiri daripada duduk, lebih baik jalan daripada berdiri, seperti itu. Jadi Oh, prinsipnya gerak oke. aja. Oh, gerak aja. Tapi kalau mau seperti apa ya, Instagram, apa ya, selebgram yang perutnya six pack, yang kakinya kakinya ramping, nah itu Eh, harus latihan otot. Itu memang harus oh. latihan, karena kalau kita mengikuti tadi tanpa latihan otot, itu misalnya perut nih ya, perutnya mungkin akan tipis aja gitu, tapi nggak akan kelihatan kotak-kotak six pack-nya seperti itu. Jadi kalau mau menurunkan berat badan aja cukup seperti itu, tapi kalau mau membentuk sampai sampai ototnya kelihatan, itu harus dilatih ototnya. Nah, termasuk juga untuk ibu-ibu yang habis melahirkan, biasanya kan kebanyakan itu ada diastasis rekti ya, jadi otot-otot perutnya itu nggak bisa kembali seperti semula. Nah, apa yang harus kita latih nih, Mbak? Atau kegiatan Nah, apa nih yang bisa kita lakukan untuk melatih? ya jadi setelah melahirkan, itu otot perut kita tuh bisa dibilang sangat lemah gitu ya. Jadi kita kalau mau langsing, jangan langsung sit up. Karena sit up itu akan membuat otot perutnya tuh makin kebuka. Nah, jadi biasanya gerakannya tuh, jadi gini, sebelum hamil misalnya, saya bisa tuh olahraga misalnya sit up, plank apa gitu semua gitu ya sebelum hamil. Nah, setelah hamil, setelah melahirkan, itu semua tuh hilang. Itu semua Iya, hilang. Hilang jadi semua ngurusin ototnya. anak. Nah, kita harus mulai lagi dari awal. Biasanya tuh gerakannya tiduran, lebih ke arah kaki. Jadi tiduran di lantai, kakinya ditekuk, lalu kakinya lurusin, tekuk lagi, Oh, iya lurusin. ya. Nah, Jadi kalau enggak, kalau lutut kita gini lurus terus ditekuk ya gitu ya. satu kaki aja, itu kalau kita Oh, nggak hamil, maksudnya normal dan kita kuat, itu apaan digerakan nggak ada rasanya. Tapi buat ibu postpartum itu berasa. Nah, mulai dari gerakan-gerakan. Hmm.
ibu postpartum tuh nggak bisa langsung masuk ke kelas reguler yang orang misalnya kayak bareng anak-anak muda lain gitu langsung masuk. Ibu postpartum nggak bisa, dia yang kelas postpartum. Oh, Gitu. ada khusus ya, Mbak? Biasanya ada. Cuma memang harus dicari ya, maksudnya nggak semua studio tuh memiliki kelas postpartum. Gitu. Nah, Mams, untuk Mams yang punya pertanyaan sama Baju, mungkin punya masalah yang sama kayak aku, perutnya langsung plus gitu, gak bisa balik lagi kayak dulu. Boleh deh langsung mungkin ditanyain di ketik aja di komen, nanti insya Allah aku sampaikan sama Mbak Jo, kita tanya sama Mbak Jo ya. Nah, kita langsung aja sekarang. Oh, sebelumnya itu aku mau bagiin dulu iklan lagi ya Mbak ya. Bentar, aku mau bagiin dulu voucher diskon untuk produk Bayiku ID. Ini voucher diskon khusus karena Bayiku ID sekarang lagi ulang tahun yang ketiga. Jadi ini diskonnya sangat spesial, 20% untuk moms yang menyaksikan live bersama Bayiku ID dan Mbak Jo hari ini. Langsung aja di screenshot kayak tadi ya, 10 detik aja. Yuk, silakan. Hai, udah 10 detik belum? Jangan lupa ya, kalau udah di screenshot nanti langsung diklaimnya ke admin Bayiku ID Pusat. Silakan. Sebentar lagi kita mau coba langsung ke gerakannya ya Mbak Jo. Oke, thank you. Nah, gendongan apa nih Mbak yang bisa kita pakai kalau kita pengen gerak sama bayi? Gendongan yang 2 bahu berarti. Oh iya. Aku pakai SSC ya. Ya, saya pakai woven wrap ya. Oh oke. Jadi biasanya sih SSC sama mehtai yang populer biasanya. Kalau kayak stretchy wrap gitu berarti nggak rekomen ya Mbak? Karena dia kalau masih kecil newborn masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah makin berat kan kayaknya agak mental-mental gitu ya. Iya, betul. Oke, aku udah siap untuk gerak hari ini. Bentar, aku majuin dulu. Hai Koko, ikut Mama. Mams, boleh loh. Kalau yang di rumah lagi sambil gendong bayinya, boleh sambil diajak gerak juga. Ikutin gerakan dari Mbak Jo. Nah, aku pasang. Mbak, tadi ada juga yang nanyain tentang WW. Nanti deh kita jawab ya. Kalau udah selesai gerakannya ya, Mam. Oh, ini tarik. Nah, kalau pakai gendongan pastikan posisinya udah di atas ya. Jadi maksudnya bayinya jangan terlalu bawah. Ngikutin prinsip tics yang biasa sering dikumandangkan ya di komunitas menggendong. Harus tics. Nah, biar bayinya juga nggak gantung ya, Mam. Karena sebenarnya kalau menggendongnya agak rendah, itu kan otomatis bebannya di bawah. Kita jadi agak-agak ke belakang seperti ini gendongnya. Jadi nggak nyaman. Buat jalan aja nggak nyaman, apalagi buat aktivitas fisik seperti olahraga. Oke, aku ready. Bentar, kayaknya ini kurang ke atas. Sih. Iya ya, kalau berdiri jadi agak... Nah, oke, aku siap. Boleh loh, Mam, langsung diikuti di rumah. Atau nanti ini akan kita save ya di Instagram, IGTV. Nanti bisa dilihat. Mungkin next kepengen nyobain. Ya, Mbak. Apa nih yang bisa kita lakuin duluan? Sebelum kita melakukan gerakan apapun, kita warming up dulu ya. Warming up itu jadi kepala dulu, kita puter-puter. Kepalanya emaknya ya, bukan kepala bayi. Ya. Balik arah. Oke. Berapa kali, Mbak? Paling 2-3 kali aja. Oh, gitu. Oke. Biasanya aku bahu juga. Jadi bahu pegang sebisanya aja. Cuma memang kalau kita pakai gendongan agak-agak aneh gitu ya rasanya ya. Sambil diputer-puter aja. Lalu balik belakang arah ya Mbak putarnya. Oh, ya, ganti ya ke belakang. Oke, lalu sekarang, nah ini memang karena kita gendong bayi ada keterbatasan, kita coba miringin badan ke kanan dan ke kiri sedikit aja.
sampai kerasa sini pinggangnya agak-agak ketarik gitu ya. Tarik. Oh, oke. Oke, nah kalau sudah kita ke arah kaki. Nah, kaki boleh cari pegangan. Kita mau angkat kaki seperti ini. Nah, ini tuh kita men-stretch quadricep atau paha atas. Nah, pastikan waktu lagi begini kakinya nggak terlalu depan atau terlalu belakang. Jadi pas di bawah. Jadi dirasain yang ketarik yang di paha atasnya ya? Ya, kalau kita lagi persis seperti ini, itu benar-benar pahanya ini yang ketarik. Jadi kalau gini nggak berasa. Kalau gini punggungnya yang kerasa. Jadi pas di bawah. Itu dari paha ya. Lanjut, dari paha ke pergelangan kaki dulu. Goyang-goyang dulu. Boleh diputer-puter kakinya. Kalau udah balik arah. Nah, ganti kaki satunya ya. Kaki satunya juga. Habis belakang. Lalu puter-puter pergelangan kaki. Kalau sudah, balik arah. Oke, nah ini kan udah kaki, paha, sama pergelangan. Sekarang kita coba pindah ke bagian belakang sini. Nah, caranya begini. Kaki kanan, coba ditekuk, dibawa ke depan, kakinya flex seperti ini. Gini ya. Tekuk ke atas. Kaki kirinya tekuk aja. Jadi ini posisinya sama-sama paralel. Lalu kaki kanannya majuin ke depan kayak gini. Ya. Oke. Gini. Sekarang badannya tetap lurus, panjangin badannya ke depan, stop. Sampai kerasa paha belakangnya. Kerasa nggak Mbak Tifa belakangnya? Oh, kerasa banget. Udah lama nggak gerak-gerak nih, jadi gampang banget ini kerasanya. Kayak gini aja udah ngefek banget. Karena kita gendong bayi, kan kita menunduk ya. Bayinya dipegang aja, nggak apa-apa. Oh, sambil dipegang. Nah, oke. Ganti kaki dulu ya, kaki satunya. Flex, panjangin badannya. Jadi jangan bongkok, panjangin badannya sampai mentok. Maksudnya sampai, oh yang kerasa nih, oke stop. Jangan sampai kesakitan banget ya. Oh, oke. Oke. Kerasa ya di bagian paha sini ya. Kerasa banget. Nah, sekarang, itu kan paha belakang. Sekarang betis. Kalau betis, kita coba kaki kiri dulu yang di depan, kaki kanan di belakang, ditempelin yang belakang, kaki depannya tekuk seperti ini. Kita harus selalu tetap jaga ya. Kerasa. Itu berasa betisnya? Berasa banget. Kaki yang belakang harus arahnya menghadap sana, menghadap depan. Kalau dia menghadap sana, iya, jadi kakinya arahnya sama-sama menuju sana. Jadi betisnya kerasa. Kita ganti kaki ya. Ganti kaki. Nah, betisnya kerasa lagi yang sebelah kiri. Biasanya kanan kiri agak beda ya. Maksudnya biasanya kaki kiri itu lebih kaku, lebih susah melakukan aktivitas. Jadi kan kata kita biasanya menulis pakai tangan kanan, aktivitas pakai tangan kanan, biasanya bagian tubuh kirinya lebih kaku biasanya. Warming up ya Mbak ya. Jadi itu berupa memanjangkan otot. Nah sekarang kita mau mengkontraksikan otot. Sekali lagi bagian atas kita memang nggak banyak bergerak ya. Kita ke arah kaki. Yang bisa dilakukan pertama, buka kaki selebar bahu. Rasanya kayak mau duduk. Pantatnya turun ke bawah kayak mau duduk. Punggungnya tegak. Ini namanya chair pose. Nah, kita masih bisa ngelihat jari kaki kita ya. Jadi jangan sampai terlalu maju gini. Jadi pantatnya yang mundur, masih bisa ngelihat jempol kaki. Gitu. Kerasa ya makanya. Ini stay di sini freeze atau naik turun Mbak? Nah, kalau kita ngikutin yoga, kalau yoga itu tahan. Biasanya tahan 5 hitungan nafas panjang. Tapi kalau kita ngikutin kayak workout yang di YouTube yang kayak model apa sih HIIT gitu, itu biasanya terus-terusan gini selama 30 detik gitu. Oh, gitu.
Jadi pada dasarnya gerakannya sama, tapi memang prinsipnya beda. Karena kalau yoga kan kita mau apa ya, menyadari kekuatan otot gitu ya. Jadi oh ya ini paha saya bekerja. Tapi kalau memang di gym, memang mereka mementingkan repetisi. Jadi berapa kali bisa naik turun, hajar terus ototnya, suruh kerja terus gitu. Oh. Gitu. Itu tadi paha atas ya. Bisa juga tetap tapi kakinya dibuka lebih lebar. Ini kalau dulu ikutan kelas prenatal yoga, pasti ada gerakan seperti ini, namanya goddess pose. Ini dibuka. Kalau tadi kan dibuka. Tutup ya kakinya dibuka. Ini buka. Nah ini sekalian stretching bagian pinggulnya nih kebuka. Gini. Tahan. Nah ini lumayan nih ya. Tahan. Iya. Berapa hitungan, Mbak? Kenapa? Berapa hitungan nih ditahannya? Oke, boleh berdiri dulu. Kalau di kelas prenatal yoga kadang ada loh guru yang suruh 1 menit tahan kayak begini. Wow. Jadi sebenarnya tergantung kalau saya biasanya gini, pokoknya tahan sebisa mungkin. Sebisa mungkin kalau udah pegel berdiri. Ulangi 3 kali gitu. Kalau saya. Oh, oke. Diulangi 3 kali. Jadi pahanya paha depan yang bekerja, paha dalam. Kalau tadi kan ini di sini. Yang ini namanya chair pose, kursi. Yang ini namanya goddess pose. Goddess pose. Kita lanjut. Nah, sekarang kita coba kaki kanannya di depan, kaki kiri di belakang. Nah, sekarang kaki depannya tekuk, kaki belakangnya lurus, tapi belakangnya jinjit. Tahan. Seperti ini. Nah, ini kerasa pahanya bekerja. Terus ini juga ada balance-nya nih. Kalau nggak biasa nggak balance. Ini namanya high lunge. Oke, boleh berdiri dulu. Capek ya kalau nggak biasa ya. Iya. Untung ini bayinya bukan bayi beneran loh. Kalau bayinya sambil goyang-goyang pasti dia lebih kerasa. Nah, saya tuh punya cerita. Jadi dulu waktu tahun 2010 saya tuh mengunjungi teman saya yang baru punya anak. Jadi saya tuh dari tahun 2010 masih kuliah tuh saya suka sama bayi gitu kan. Saya datang teman saya nih atlet gimnastik. Jadi dulu saya pernah training sama dia. Ya disiksa gitulah sama dia. Nah, saya datang, saya gendong bayinya rewel. Bayinya tuh 2 bulan. Dia bilang, dulu saya nggak ngerti apa-apa ya. Kamu gendong. Jadi saya gendong nggak pakai gendongan. Terus kamu coba jalan lunges kayak gini. Jadi saya keliling di rumah dia. Gini. Ya Allah. Karena dia udah biasa digituin ya. Itu kayaknya dia ngerjain sih. Itu dia ngerjain kayaknya. Tapi anaknya beneran diem loh kayak gitu. Jadi saya pikir gempor juga nih saya jadi ibu kalau harus jalan kayak gitu terus supaya bayi saya diem gitu. Ternyata baru tahu nggak usah sampai gitu juga diem sih. Cuma jadi sekarang jadi ide, oh ya ternyata kalau memang kita mau olahraga, bisa loh kita sambil latihan kayak tadi yang gini, kita bisa juga kayak gini naik turun. Oke. Naik turun. Biar sambil ayun-ayun juga bayinya, misalkan lagi rewel gitu ya. Sambil, sambil badannya kita nih yang dilatih. Itu naik turun, jadi bayi itu kayak digini-giniin gitu kan. Nah, kalau ngomongin pose yoga lagi, bisa juga namanya warrior 2. Nah, ini juga gerakan prenatal yoga. Jadi, satu kaki buka, satu kaki jempolnya menghadap kamera nih. Jadi, jempolnya yang belakang menghadap kamera, jempol yang satunya menghadap kaki. Nah, ini namanya warrior 2. Kayak L gitu ya, Mbak? Satu ke sana, satu ke sana. Ya, jadi kakinya beda 90 derajat. Kakinya satu depan, satu belakang. Jadi basically semua gerakan yoga yang berdiri, warrior 1, warrior 2, itu semua bisa dilakukan. High lunge kayak gini, itu semua bisa dilakukan. Gitu. Kerasa ya? Kerasa. Kita ganti kaki satunya ya. Nah, yang perlu diperhatikan Mbak Tifa, waktu kita posisi yoga tekuk ini, lututnya di atas pergelangan kaki. Jadi jangan gini. Oh, jangan sampai kelebihan. Ya, dan
lutut sama jempol itu satu arah. Jadi jangan gini, jangan mengsele gini kakinya. Satu Oke, arah. oke. Gitu. Nah, jadi Gitu sebenarnya kira-kira. kegiatannya gampang-gampang banget ya Mbak gerakannya. Gampang cuma kerasa gitu loh. Bisa banget Betul, kita lakukan. kalau bingung tadi kan Warrior 2 apa bingung, ya udah yang gini aja, satu gini, satu gini. Oh Itu iya, sama aja. benar. Nah, jadi ternyata Mams, meskipun kita sambil gendong itu kita bisa sambil kegiatan loh, bisa sambil olahraga, biar ya badan juga bisa stretch. Jadi kita juga jadi lebih Iya. nyaman. Siapa tahu kalau bayinya lagi cranky, pengen digendong terus, ya udah kita sambil gerak aja, gerak dikit, gerak dikit. Oh ya, masih ada lagi gerakan lain nggak Mbak? Kita coba yang sambil dancing ya Mbak ya, tapi nggak pakai lagu. Ya, kita coba. Mau John, nanti tinggal cari lagunya di rumah. Biasanya nih, biasanya cuma gini nih Mbak, cuma step tutup, step tutup, step tutup gitu. Atau step kaki maju depan, maju depan. Oke. Atau ke belakang, belakang, belakang. Atau gerakannya bisa seperti caca, tahu caca? Jadi maju, injak, 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 maju, injak, injak, injak. Nah, ini kan kayak kita lagi caca ya. Oke. Kita diubah ke kanan kiri juga, kanan, injak, 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 kiri, atau mau depan belakang, depan, injak, injak, belakang. Nah, jadi bisa dikombinasikan. Atau biasanya mambo ya, gerakan mambo. Biasa di gerakan Latin biasanya. Jadi maju silang, mundur, sedikit step, serong lagi, step lagi, coba lagi, serong, step, serong. Iya. Itu ibu-ibu kalau suka poco-poco, suka yang kayak mirip ya. Tahu deh. Nah, kayak gitu. Jadi, iya betul-betul. Jadi badannya nggak usah terlalu ekstrim, yang penting kakinya. Kalau tangan kan melengkapi ya biasanya ya. Jadi kalau memang bayinya kayaknya nggak secure, kayaknya terlalu goyang-goyang, ya udah dipegangin aja. Kakinya kita yang gerak. Oke. Kira-kira itu berapa lama Mbak durasinya? 30 menit per hari cukupkah? Atau setiap kita gendong perlu mungkin? Waduh, kayaknya kalau setiap kali gendong tepar ya. Kalau menurut saya sih mungkin coba dari 15 menit ya. 15 menit dulu. Kalau dilihat ketahanan tubuhnya masing-masing ya. Karena kalau ini kan kita gendong boneka ya Mbak Tifa ya. Kalau gendong anak beneran kan berat ya. 7 kilo gitu sambil bawa-bawa. Itu sampai. Jadi belum lagi kalau anaknya goyang-goyang. Kalau tidur enak, masih ngikut. Jadi memang kalau mau olahraga lebih baik anaknya memang dititipkan, kita full olahraga. Jadi itu lebih maksimal. Cuma kalau kita mau have fun sama baby, ya nggak apa-apa 15 menit, 20 menit. Biasanya anaknya juga langsung ketiduran ya biasanya. Jadi karena ayun-ayun ya. Bisa ditaruh, kita workout sendiri gitu. Gitu setelah bayinya udah ketiduran, terus ditaruh, kita lanjut lagi. Biar lebih maksimal hasilnya. Kalau emang ada goalnya, kayak gitu ya, Mbak. Betul. Nah, terus ada lagi pertanyaan juga, sempat kemarin masuk. Kita kan sempat bukain pertanyaan ya. Rumah, terus lakukan aktivitas di rumah, kayak bersih-bersih, cuci piring. Mungkin itu udah cukup nggak sih untuk bikin kita kayak udah masuk di golongan kita itu beraktivitas harian dalam exercise tadi. Udah cukup belum? Kalau menurut Mind Slim tadi yang saya cerita, kalau menurut Mind Slim itu mencuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel itu termasuk olahraga. Kalau di Mind Slim. Jadi asalkan makan kita seperti tadi, berhenti sebelum kenyang tadi, itu akan bisa menurunkan berat badan. Jadi kalau di Mind Slim itu makannya yang lebih penting. Olahraga itu cuma berperan 20%. Tapi kalau menurut orang fitness,
nyapu, ngepel itu bukan termasuk olahraga karena olahraga tuh ada standar detak jantungnya harus sekian gitu. Gitu. Oh, oke. Kalau memang goalnya pengen fit itu artinya kayak naik tangga itu nggak ngos-ngosan, lari masih bisa. Nah itu memang harus ada olahraga di luar kayak yang aktivitas sehari-hari. Jadi memang harus menyempatkan diri untuk jogging atau mau sit up, push up atau burpee gitu. Nah itu harus disiapkan waktunya. Tapi kalau cuma Harus tetap ada. menurunkan berat badan dan nggak ngejar sampai body kayak model gitu, ya udah nggak apa-apa. Itu cukup kok. Ya udah. Bahkan kita kan ngejar anak oke. ya Mbak ya. Ngejar anak kemana ke sana. Nah, itu kan olahraga juga sebenarnya gitu. Sebenarnya itu udah cukup bikin kita ngos-ngosan juga. Betul. Nah, oh iya tadi ada yang nanya juga, kalau kita udah olahraga, tetap nggak kita harus jaga makanan biar lebih sehat? Nah, sebenarnya jawaban secara gamblangnya iya. Karena kalau kita udah olahraga, kita berharap sehat, tapi kita makannya fast food terus. Kan kita tahu fast food itu nggak sehat gitu ya. Atau gorengan terus gitu. Nah, itu kita tahu itu nggak sehat. Tapi yang perlu diperhatikan begini. Kalau kita terlalu mengekang, misalnya apa ya? Misalnya saya tuh suka banget es krim. Tes. Mbak Tifa, udah kedengeran? Mbak Tifa, udah kedengeran? Halo, halo Mbak Jona, udah nyambung lagi. Tadi putus-putus, terus muter-muter. Nah, gimana Mbak? Lanjutin. Nah, jadi kalau balik lagi kalau soal makanan, saya berprinsip mengacu ke Mind Slim tadi. Jadi gini, makannya harus sehat nggak? Sebenarnya secara logika kita tahu kita harus makan sehat gitu kan. Kita tahu harus makan yang nutrisinya seimbang gitu. Tapi kan kadang-kadang emosi kita nggak bisa dikontrol. Kayak misalnya saya tiba-tiba pengen banget makan kayak chips gitu, atau pengen banget makan es krim atau gorengan. Nah, kalau di Mind Slim, kita nggak membatasi makanan. Jadi, kalau memang pengen, makan aja. Tapi, jangan sampai kekenyangan tadi itu. Berlebihan. Kenapa? Kalau kita membatasi makanan baik, makanan jahat, kita tuh jadi terobsesi dengan makanan itu gitu. Pernah nggak sih kita misalnya nih, nggak boleh makan apa ya misalnya gorengan, terus kita malah ngeliat gorengan tuh malah kayak pengen setengah mati di mana-mana gitu kan. Dengan pemikiran oh saya bisa makan itu kapan aja kok kalau saya pengen, kita jadi nggak nyari gorengan loh. Jadi karena kita saya bisa makan itu kapan aja kalau saya pengen, jadi ngapain saya kayak makan kayak orang kalap sekarang gitu, atau bahkan kayak kondangan nih Mbak, kondangan ya, waduh mumpung kondangan makanannya berlimpah, saya mau makan sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, kalau kita punya prinsip, saya bisa kok beli makanan itu kapan aja kalau saya mau gitu kan. Atau kita punya pemikiran, ini kan badan saya harus saya jaga, kenapa saya harus makan sampai kekenyangan, sampai saya sakit perut gitu kan. Nah, itu prinsip yang makan sehat itu perlu, tapi kita jangan fanatik gitu. Jadi, kalau kita fanatik tuh kita jadi malah, jadi malah nggak bisa lepas dari makanan itu, malah jadi ketagihan. Jadi sesuatu yang kita batasin, malah kita jadi terobsesi gitu. Jadi kalau perlu atau enggak, perlu. Tapi jangan terlalu strict lah sama diri sendiri. Makan aja apa aja, asal ya berhenti sebelum kenyang tadi. Nah Mbak, sebelum kita jawabin tadi komen-komen yang masuk ke sini ya, aku mau bagiin dulu iklan lagi ya, permisi sebentar. Nah Mas, ini terakhir, ini adalah voucher diskon 25% untuk produk Activa Baby Carrier. Bisa silahkan langsung di screenshot, aku cuma kasih waktu 10 detik saja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Silakan nanti langsung diklaim, bisa hubungi admin Bayiku ID Pusat. Nah,
Aku coba lihatin ini ya Mbak, chat-chat yang ada di sini. Bentar aku scroll ke atas dulu, nanti Mbak Jo jawab. Oh ya, nanti kalau gendong sambil gerak itu kan suhu tubuh kan meningkat, kita keringetan, bayi juga keringetan, itu nggak apa-apa kah? Jadi pastikan bayinya dan kita pakai baju yang cukup tipis ya. Jadi Oh. saya dulu pernah ngajar baby wearing dance itu memang kita di ruangan yang ber-AC. Jadi karena kita kan kumpul beberapa orang, terus kita sambil gendong sambil beraktivitas dan Mm-mm. waktu itu siang hari juga. Jadi AC itu memang kalau dulu wajib. Dan kalau saya Mm. pribadi biasanya dengerin aja. Jadi pantau terus wajah bayinya kan kita tahu nih ya. Maksudnya kalau bayinya kira-kira nggak nyaman kan kita tahu. Jadi kita pantau aja terus. Kalau memang kelihatannya nggak nyaman, kitanya kepanasan, kitanya gerah, kita juga nggak betah, ya stop aja. Kita buka gendongannya, Mm. ngangin-ngangin dulu gitu. Tapi kalau memang di Jakarta kan kayaknya kebanyakan orang punya AC ya. Kalau di Jakarta kan karena panas. Mm. Kalau saya sih Sebelum biasanya nyalain AC. aktivitas nyalain AC dulu. Saya gitu. Tapi intinya sih pakai baju yang tipis, dan perhatikan kalau kitanya sendiri udah gerah, berarti bayi juga kemungkinan gerah gitu. Mbak Jo, ada tips nggak untuk tetap bisa olahraga sama bayi yang sukanya nemplok emaknya, tapi nggak punya gendongan yang menopang dua bahu seperti SSC atau semacamnya? Nah, jadi memang gendongan dua bahu itu yang paling murah itu beberapa STC udah murah, udah terjangkau ya Mbak ya sekarang ya harganya ya. Dan stretchy wrap juga cukup terjangkau. Kalau woven wrap memang agak mahal dan mehtai agak mahal. Paling kalau mau kemarin-kemarin tuh BWC sempat pada bikin tutorial jarik pakai 2 jari gitu ya Ya Mbak pakai ya. 2 jari. Kalau jarik murah banget itu. Bahan bisa Ya, ditemui di jadi mana aja. Gampang banget mungkin carinya di pasar aja ada. bisa coba cara itu pakai 2 jari. Jadi kalau memang di rumah punya 2 jari, bisa coba 1 jari kan misalnya udah biasa di satu sisi. Tinggal tambah 1 sisi lagi, bisa dibikin simpul jangkar lagi gitu. Bayiku Meskipun kurang beberapa lebih. orang yang saya tahu kayaknya prefer, aduh repot ya 2 jari, mendingan gue beli SSC gitu. Ada juga ya kayak gitu ya. Tapi kalau memang Aku mendingan pakai WW. misalnya nggak mau beli-beli lagi, ya bisa mungkin coba jarik ya. Jadi jarik yang paling terjangkau. Nah, ini ada juga pertanyaan, bayiku kurang lebih 10 kilo. Bentar aja udah ngos-ngosan kayaknya tuh, Mbak. Tuh kan? Ada tips nggak? Uh, jadi Kalau memang bayinya lagi bobo, bisa nih nggak ikutan? Diajak sambil gerak. Kalau lagi bobo. Kalau 10 kilo memang itu udah berat banget ya. Nah, oleh karena itu saya pikir lebih baik memulai dari waktu bayinya masih ringan. Jadi kan kita menyesuaikan juga kan ototnya. Jadi kalau bayinya masih 3 kilo, kita ajak gerak-gerak, 5 kilo kita gerak-gerak. Jadi waktu 10 kilo badan kita udah biasa. Tapi kalau nggak pernah olahraga sambil gendong, tiba-tiba 10 kilo, waduh itu bisa encok mungkin besoknya. kakinya capek gitu kan. Apalagi kalau udah kayak umur aku nih 30 ke atas. Cepet banget kerasa capek. Dan kalau memang bayinya 10 kilo kan berarti mungkin udah cukup besar ya. Maksudnya kalau memang mau olahraga, bayinya bisa dititipkan atau ditaruh di playmat sebelah kita, mendingan kita olahraga bayinya ditaruh di playmat sebelah kita. Nggak harus maksain juga olahraga bareng bayi. Betul. Tadi satu lagi apa Mbak Tifa? Bayinya lagi bobo nih. Bayinya lagi bobo nih, bisa nggak ikutan? Nah, kalau bayinya lagi bobo. Kalau bayinya bobo di kasur dengan tenang, dibiarkan saja di kasur, ya kan? Kalau saya. Tapi kalau memang kita, misalnya kemarin baby wearing dance gitu ya, terus ibunya pengen banget bayinya digendong, tetap pengen pakai bayi gitu, ya nggak apa-apa, bayinya digendong aja. Tapi kalau saya pikir bayinya udah anteng di kasur tidur, kenapa kita bawa-bawa kita olahraga? Kan kita bawa bayi itu supaya bayi kita tuh nggak nangis, supaya bayi kita tuh nggak rewel. Kalau dia udah tenang di kasur, ngapain kita bawa-bawa untuk olahraga gitu? Kalau menurut saya sih seperti itu. Gitu. Justru malah kita gendong-gendong tidur, malah saya taruh gitu kan. Kalau bisa ditaruh malah saya taruh gitu, supaya, dan olahraga ini kan kayak tadi kita dancing gitu ya. Justru kalau kita nggak bawa bayi, kita gerakannya bisa lebih hot loh, ya kan? Iya benar. lebih maksimal gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya gitu. Tetap kita ya bijak-bijaknya orang tuanya juga ya.
Kalau pengen diajak ya perhatikan dulu bayinya. Kalau emang bisa ditaruh ya taruh aja lebih maksimal hasilnya gitu. Nah ini kalau bayinya digendong di belakang bisa nggak waktu sambil Nah, dance-dance gitu-gitu? jadi pertama kalau bayinya masih kecil, kita taruh belakang, kita kan nggak bisa pantau dia ya. Jadi apa ya, misalnya dia ngantuk-ngantuk nih, terus kita goyangnya kekerasan, dia kan kayak begini-begini gitu. Jadi Kebanting-banting kepalanya. ya, menurut saya kalau memang dia udah 1 tahun gitu ya, ditaruh karena gini kalau ditaruh depan kan kita keberatan ya, kita keberatan. Jadi badan kita bakal jadi terlalu ke belakang seperti ini kan. Nah itu bisa membuat kita jauh lebih pegel. Tapi kalau memang bayinya, bukan bayi sih, mungkin kalau udah berat ya. Kalau anaknya dia pengen ikutan dan kita sudah nggak mampu gendong di depan, ya nggak apa-apa gendong belakang. Jadi intinya jangan bayi kecil yang taruh belakang. Karena bayi kecil kan kita nggak bisa pantau kan. Apalagi kalau kita pakai teknik yang kayak double hammock, itu kan rada-rada bawah. Atau kita pakai back carry, pakai SST, itu kan posisi bayi agak bawah ya. Kita kan nggak bisa lihat begini kan. Kecuali badannya kayak anaknya udah 2 tahun. Kalau anak 2 tahun itu kepalanya kan setinggi Udah kita kepalanya, ya. Jadi kita ngomong udah langsung muka dia gitu. Jadi bisa lebih bisa ke, dicek anaknya. betul, gitu. Nah Mbak Jo ini udah kurang 1 menit lagi. Mbak Jo mungkin ada pesan-pesan nggak nih untuk moms yang ada di rumah untuk bisa fit bersama bayi tentunya. Ya kalau menurut saya jaga posisi badan tetap tegak. Jadi tegak, perutnya sedikit masuk ya. Jadi jangan dikendorin, masuk tegak, bahunya putar ke belakang. Lalu aktivitas aja seperti biasa. Jadi lakukan olahraga yang tadi saya lakukan, tapi yang paling penting tetap aktif. Jadi olahraga paling murah tuh jalan kaki. Jadi silakan banyak gitu deh Mbak Tifa. Mbak Jo, makasih banyak. Ini ilmunya bermanfaat banget untuk aku terutama yang tim rebahan. Terus apalagi masa pandemi gini, aduh di rumah aja, males ngapa-ngapain. Palingan kalau anak-anak lagi udah tidur semua, jadi nonton gitu kan, main HP, olahraganya jempol aja. Nah, makasih banyak Mbak Jo ilmunya. Mams, jangan lupa nanti kita akan masih ada rangkaian live lagi kalau besok iya, besok hari Sabtu masih ada Mbak Nur Hayati Hasanah. Kita akan membahas kehidupan Mbak Nur yang memiliki 4 anak tapi bisa melakukan aktivitasnya dengan terbantu dengan gendongan. Nah, nanti minggu depan masih ada lanjutan lagi rangkaian live Parade Live yang kedua di minggu kedua bulan Juli. Ditunggu ya pengumumannya di Bayiku ID. Ada siapa aja kah narasumbernya? Dilihat dulu. Oke, Mams. Makasih Mbak Jo, makasih banyak ilmunya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga bermanfaat ya. Ya, Mams. See you. Assalamualaikum. Makasih ya. Makasih.